Terima kasih kepada Dr. Ardianto Akbar, SPB TKP. Hari ini saya akan membahas tentang bacaan perbandingan dari material patch pada operasi dari intracardiac septal defect closure. Jadi ada beberapa rekomendasi patch itu yang biasa kita gunakan pada menutup defect eh, dari intrakardiak. Ini outlet yang akan saya bahas, pertama tentang pengenalan, kemudian intracardiac septal defect itu apa aja, kemudian tipe-tipe patch-nya itu sebagai apa, dan untung dan ruginya sekaligus kesimpulannya. Jadi untuk pengenalannya, jadi intracardiac septal defect itu biasanya terjadi pada kelainan abnormalitas pada penyakit jantung kongenital. Nah itu dari beberapa kenapa penting harus dilakukan penutupan dari defect itu secara surgikal, itu bisa menyebabkan karena kalau misalnya masih ada defek itu akan menyebabkan volume overload mungkin di daerah salah satu chamber, kemudian akan menyebabkan lama-kelamaan responnya akan menjadi heart failure, kemudian kalau misalnya ini bisa menyebabkan pulmonary hipertensi dan bahkan ada beberapa bentuk resiko aritmia. Jadi memang penting untuk dilakukan penutupan defek tadi. Jadi ada beberapa rekomendasi memang selama ini yang kita lakukan penutupan defek pada intrakardiak itu yaitu dengan berbagai macam patch. Jadi kita pemilihan patchnya itu adalah saat ini sudah berdasarkan dari biocompatibility-nya, kemudian durabilitasnya, kemudian apakah patch tadi itu akan meminimalkan terjadinya resiko trombus, kemudian ada terjadinya resiko dari infeksi, dan juga untuk pada saat kita pengaplikasian patchnya itu kita menggunakan untuk yang mudah untuk di-handling. Kemudian ini ya beberapa kasus yang intracardiac septal defect yang kita sudah ketahui seperti dari ASD atrial septal defect, kemudian PSD ventricular septal defect sama dengan APSD. Jadi memang indikasi patch closure-nya itu untuk penutupan defect itu sendiri bisa secara perkutaneus yang kita dari sejawat kardio lakukan, kardio intervensi, kemudian ataupun melalui surgical. Nah, kalau dari surgical ya mungkin karena defeknya yang terlalu luas atau sudah ada komplikasi dengan pulmonary hipertensi ataupun sudah dengan batas rimnya itu yang terlalu tipis, mungkin makanya diperlukan untuk intervensi melalui surgical. Nah, untuk dari patch materialnya itu sendiri yang biasa kita gunakan itu adalah dari autologous dari perikard pasien itu sendiri, kemudian dari bovine perikard ataupun dari pet sintesis, Dacron ataupun dengan EPTFE. Jadi ini saya dapat jurnal tentang cardiovascular patch applied di congenital cardiac surgery itu masa kini itu sudah dibagi tiga untuk penggunaan patch. Itu dari patchnya itu ada yang dari sintetik, kemudian ada tissue engineer, kemudian juga ada biologic. Nah, yang biasa kita gunakan itu adalah untuk biologic. Biologic itu pun ada autogenik. Jadi ada yang berdasarkan langsung autogenik perikard ataupun dengan dari vaskular dari vennya ataupun dari arteri pulmonal yang ini dipakai. Kemudian Kemudian ada yang biologik itu alogenik. Alogenik itu berdasarkan perikardium juga. Nah, kemudian ini itu berbagai macam, ada yang bentuknya cryopatch sama kardiograf. Ini dibikin suatu pabrikan. Jadi dia mengambil jaringan perikard, kemudian di di apply ke pasien. Nah, kemudian yang xenogenik itu dari hewan. Jadi kalau misalnya dari perikardium bisa dari bovine, kemudian ini cis ECM ini dari small intestine dari pig dari babi. Jadi itu dibikin sebagai patch, kemudian dibentuk. Ini ada berbagai macam produk komersialnya ya ini seperti Cardiocel, Photofix, kemudian Matrix Pet Pericard. Kemudian kalau yang small intestine itu yang dari babi itu adalah Core Matrix, Core Patch, dan Proxicor atau TAG. Nah, kemudian yang saat ini dalam pengembangan itu adalah tissue engineer base. Jadi ada dua, dia ada bentuk yang biodegradable polymer, kemudian ada yang biological atau hybrid. Jadi memang lagi dikembangkan, ini masih dalam proses investigasi, belum diuji coba. Jadi tissue engineer ini dia sifatnya ada yang membuat 3D bioprinting. Jadi memang dibikin seolah-olah dia seperti scaffold, jadi sebagai extracellular matrix. Jadi nanti akan membentuk suatu jaringan. Jadi dia akan membuat sebagai extracellular matrixnya aja.
sebagai rangkanya. Kemudian setelah itu akan membentuk dan digunakan sebagai patch. Cuman ini masih investigasi, masih belum digunakan ke pasien. Kemudian untuk sintetik yang kita ketahui saat ini ya itu adalah PTFE dan EPTFE, kemudian Dacron, eh, kemudian juga vascular patch. Nah, ini kita bahas tentang autolog dari perikat. Jadi yang sering kita gunakan untuk menutup ASD misalnya seperti ini adalah dari perikardium itu sendiri. Kenapa perikard itu masih saat ini jadi pilihan utama? Karena memang itu merupakan jaringan dari pasien itu sendiri dan itu dia akan rendah dari reaksi imunologi dan juga untuk fleksibilitas dan juga kemudahannya itu akan lebih mudah untuk pada saat kita aplikasikan. Kemudian untuk kelebihannya dia itu rendah resiko infeksi, kemudian juga untuk nantinya itu dia akan mengikuti perkembangan dari tubuh. Jadi misalnya kalau misalnya pasien-pasien dengan intrakardiak septal defect ini berarti kan nanti dia rata-rata terjadi pada kongenital anak pediatri. Jadi nanti akan mempengaruhi dari pertumbuhannya. Nah, kemudian cuman saat ini itu dikembangkan antara dengan yang treated sama yang non treated, yaitu dengan glutaraldehyde. Jadi memang kelebihannya dengan pasien-pasien yang saat ini itu sudah dikembangkan dengan glutaraldehyde. Glutaraldehyde-nya itu adalah suatu dia akan cross-link, jadi dia akan berusaha terhadap mengikat dari jaringan kolagen dari si perikat. Jadi dia akan membuat jadi perikat itu menjadi lebih kuat, kemudian juga dia lebih kaku. Nah, kemudian tidak mudah robek. Nah, itu yang bikinnya. Cuman resikonya adalah kalau misalnya ini untuk aldehid itu bisa ada toksisitasnya juga. Jadi dia butuh aldehid yang glutaraldehyde yang kita pakai itu sebagai di detox dulu baru bisa digunakan eh, untuk ke perikat. Kemudian juga cuman resikonya beberapa ada yang mengatakan bahwa ini akan membuat kalsifikasi nanti kemudian hari. Jadi dia lebih gampang calcified dibandingkan eh, pada perikat yang tanpa glutaraldehyde. Ya ini. Kemudian kalau kelebihannya ya berarti untuk yang treated perikat itu dia lebih mudah untuk handle-nya karena dia lebih kaku, jadi lebih stitch dibandingkan kalau misalnya yang perikat yang tanpa treated. Jadi memang itu lebih sulit karena dia lebih lebih lembut. Nah, kemudian juga untuk elastisitasnya dia tidak terlalu elastis, sedangkan kalau yang sudah di-treated itu dia lebih lebih kurang elastis, sedangkan kalau yang berikat dia lebih elastis. Nah, kemudian kita bahas untuk yang biological patch. Jadi biological patch ini yang tadi dibahas itu saat ini masih dalam ada beberapa produk-produk komersial dari biological. Jadi yang biological itu ada yang dari babi ataupun yang dari bovine eh, dari sapi. Nah, ini kalau misalnya xenografi yang biological patch-nya itu yang bovine, nah itu memang sudah ada dijual di beberapa dan itu memang digunakan. Nah, ini suatu dari perikat dari bovine itu dimasukkan ke glutaraldehyde. Nah, kemudian setelah itu diproduksi dan itu digunakan terhadap untuk intrakardiak septal closure. Tapi kalau di Indonesia ini belum masuk barangnya. Kemudian kalau misalnya kalau yang dari babi tadi adalah dengan yang CIS, CM itu adalah small intestine itu berdasarkan dari small intestine dari babi. Untuk kelebihannya kurang lebih ini menjadi masalah adalah terkait imunitas, imunoreaksi. Jadi kalau misalnya dengan biological patch dibandingkan dengan yang synthetic patch itu biological diharapkan adalah dia itu berkurang reaksi imunnya dibandingkan sama yang patch-patch yang sintetik. Nah ini untuk yang patch sintetik. Jadi patch sintetiknya itu ada Dacron. Dacron ini adalah polyester fiber. Ini dikembangkan pada tahun 1950. Cuman kelebihannya dia lebih kuat. Kemudian juga dia akan lebih resisten terhadap degradasi karena kan dia lebih lebih ini dibandingkan jaringan biologi. Jadi dia tidak gampang tereduksi.
Nah, cuman ini dari secara struktur dia lebih kuat dibandingkan sama perikat ataupun yang jaringan patch yang biologikal. Nah, kemudian tapi resikonya adalah dia akan membentuk suatu eh, resiko trombosis sama bisa untuk terjadi resiko stroke pada kemudian hari. Nah, untuk dibandingkan Dacron itu ada yang lebih superior lagi ada dengan expanded poly tetrafluoroethylene. Ini EPTFE dibandingkan sama Dacron. Kalau Dacron itu dia memang dia tensil lebih keras secara struktur, cuman dianya porinya lebih besar. Nah, sedangkan kalau expanded PTFE ini dia memiliki pori-pori itu mikropor itu 20 hingga 30 nano. Nah, dengan resikonya dia untuk lebih ringan terjadinya friksi atau gesekan dan juga untuk trombus yang menempel itu sangat sedikit dibandingkan dengan Dacron. Makanya lebih saat ini dipilih untuk adalah dengan EPTFE ini. Nah, kemudian cuman resikonya ini tetap masalah yang dibahas adalah tentang immunoreaction karena dibandingkan synthetic patch sama biological patch adalah eh, terhadap isu terhadap terjadi immunoreaction. Nah, ini yang TE patch tadi, tissue engineer. Jadi ini adalah suatu biodegradable. Jadi dia membuat suatu menyerupai native dari extracellular matrix. Jadi dia akan dikembangkan dulu, kemudian baru dibikinkan sebagai patch. Jadi nanti sistemnya ada banyak, ada yang bisa dari 3D printing, dari electrospinning atau freeze drying. Nah, ini ada beberapa sistem. Nah, ini masih dikembangkan saat ini dan ini belum di-apply ke eh, case yang saat ini, ke intracardiac septal closure. Nah, ini beberapa eh, material perbedaan. Jadi kalau misalnya menggunakan perikat itu adalah materialnya dari pasien itu sendiri. Kalau perikatnya biologik itu bisa xenograph. Kemudian kalau Dacron ataupun PTFE itu berdasarkan dari synthetic graft. Nah, untuk kelebihannya, untuk handlingnya, memang yang paling di antara Dacron itu dia lebih gampang handlingnya dibandingkan dengan perikat sendiri yang karena dia lebih lebih lembut dan lebih lebih eh, tidak se, se tidak se stage dibandingkan dengan yang synthetic graft. Kemudian kalau eh, untuk reaksi dari infeksi ataupun ini kalau misalnya dengan perikard itu dia lebih rendah dibandingkan yang lainnya. Untuk resiko kalsifikasi untuk autolog dari perikard itu lebih rendah dibandingkan dengan biological patch ataupun dengan yang synthetic patch tadi. Jadi kelebihannya adalah memang yang saat ini untuk lebih biocompatible adalah dengan jaringan perikat itu sendiri dengan autolog perikat. Kemudian untuk Dacron ataupun synthetic patch itu dia lebih kuat dan dia lebih lebih easy to handling dibandingkan dengan perikat sendiri. Nah, ini ada jurnal yang saya lihat. Ini dari dia membandingkan studi tersebut menggunakan dengan autolog perikard itu dengan Dacron patch closure. Jadi kalau di sana dia membandingkan apakah penggunaan autolog perikard ini itu tuh ternyata dari hasilnya dia sama dengan resiko terjadinya kita tutup dengan Dacron. Jadi tidak ada minimal residual dan juga tidak terjadinya trombus ataupun kalsifikasi istilahnya. Nah, dia mengambil dari 50 pasien pada pasien dengan VSD dan ia membutuhkan dengan penutupan dari jaringan dengan patch. Nah, kemudian dari ininya dilakukan penutupan pada itu dengan pericardial patch dengan jahitan continuous, kemudian juga di ininya dijahit dengan Dacron juga. Jadi dibandingkan antara yang VSD dan juga dengan yang dengan perikat dan juga dengan yang Dacron. Jadi dari hasil kesimpulannya adalah kesimpulannya
semuanya sama, tidak ada perbedaan antara penggunaan perikat ataupun dengan dakron. Kemudian ini juga sama dia membahas tentang membandingkan antara penggunaan pericardial patch pada VSD closure. Jadi dia bermacam patch. Jadi tetap yang dibikin pericardial patch itu dia lebih mudah dan lebih steril dan lebih minim dari reaksi imun dibandingkan yang model-model patch yang lainnya. Baik, terima kasih dokter. Tiga pertanyaan ya, jaga satu, silakan. Orderan, bukan. Pertanyaan order. Silakan deh. Izin menjawab dokter. Untuk yang pertama tadi terkait Treated, untreated. treated sama untreated. Jadi apakah kapan kita gunakan ini untreated, kapan kita gunakan ini untreated. Jadi kalau misalnya jurnal yang dari 3 yang saya baca itu di luar negeri semuanya menggunakan treated. Jadi semua dari referensi di sana itu mereka pakai treated. Jadi dia tidak saat ini memang lebih utamanya adalah treated. Jadi kayak yang terakhir jurnal yang membandingkan tadi yang VSD sama dengan yang Dacron tadi, Dacron sama Perikat, itu semua yang diteliti adalah perikat itu dengan treated. Jadi yang sudah pakai glutaraldehyde. Nah, memang kalau di sana kelemahannya di kita kan baru kita menggunakan treated ini yang menggunakan glutaraldehyde. Tapi kalau di sana tuh sudah 10 sampai 15 tahun yang lalu tuh sudah menggunakan semuanya dengan treated. Jadi memang pilihannya cuma satu sebenarnya. Kalau di sini memang kita masih menggunakan antara yang treated atau untreated. Nah, kalau di sini ya terbalik lagi kalau misalnya kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalnya treated ya itu kan dia lebih easy to handling, dia juga cuma resiko klasifikasinya aja yang lebih besar dibandingkan sama yang non treated. Nah, cuman ya balik lagi itu tadi. Memang karena di sana sudah menggunakan glutaraldehyde, sedangkan kalau di kita itu baru mulai untuk glutaraldehyde-nya. Nah, cuman ini satu, kalau dia dengan glutaraldehyde, berarti kan dia harus didetoksifikasi dulu. Nah, detoksifikasi dulu, jadi nggak semua glutaraldehyde yang kita masukkan itu bisa sebagai treated perikat. Itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua itu terkait kalau misalnya patch-nya habis. Kalau untuk opsional sendiri di Indonesia itu kayak cardio patch yang cryo patch ini katanya sudah masuk yang cryo patch, tapi masih belum ini. Nah, ini adalah suatu allogeneic graft. Jadi dia itu berdasarkan dari perikat bovine. Nah, jadi diambil kemudian habis itu ya bisa kita gunakan untuk sebagai patch kalau misalnya kita sudah tidak bisa tidak ada patchnya lagi untuk di autogeniknya itu. Jawab. Ya, treated versus untreated. Jadi tergantung size ya, size dari defect ya, size dari jantungnya. Kalau pada anak-anak kecil ya, defeknya interatrial septum, preferably nggak pakai glutaraldehyde. Kenapa? Karena dia isi to calcified ya, waktu dia growing, dia stuck di sana patch. So, kemudian usia besar, jantungnya udah gede, it's okay to use treated patch. Nah, kalau VSD beda lagi. Ya, kalau kamu mau menggunakan
di IGN ya, less than 5 kg itu dia menggunakan treated per karena dia isi tuh kecil biasanya dan angulasinya susah. Jadi kalau pada PTFE dia susah. Kadang kita jahit antar jahitan tuh masih ada gap. Ya, kalau kalian yang pernah jahit PSD, kalau kalau pakai PTFE kadang ada kontrol dikit ya bisa bikin residual. Tapi kalau treated pericardial patch dia digunakan jahitan yang poli, mono mono monofilamen tapi ada apa, duduk kayak kotak kecil. Nah, kayak ada pledgetnya. Namanya kardionil. Ya. Makanya kalau saya pakai 60 selalu saya tempelin pakai pledget. Dan material apa yang bagus dan paling tinggi levelnya kan ada yang king, ada yang apa, paling tinggi adalah pericardial patch. Per surgery, kamu kan ini rencana staging surgery ya. Misalnya ya, eh, eh, apa yang operasi apa ya? Eh, jadi saya BCPS. BCPS otomatis kamu operasi pertama sudah buka perikard. Nah, ketika kamu mau masuk ke tahap yang spontan, next stage, perikard itu sudah nggak bisa digunakan. Kalau dia kaku, ya, udah nempel-nempel ke jaringan sekitar, maka material yang biasanya di site anastomosis BCPS itu terjadi yang namanya stenosis. Itu stent. Nah, di sana harus direkonstruksi. Nah, biasanya material yang bagus paling digunakan adalah satu homograf. Homograf dari pasien lain yang sudah di preserve. Homograf apa, perikat itu ada semua. Ini tinggal kamu mengaplikasinya. Tapi availability-nya sangat sedikit. Makanya nomor dua yang biasa digunakan adalah eh, biologic, ya, cardiocell. Ini tidak menutup kemungkinan karena sering terjadi misalnya pada pasien-pasien TOF yang harus di redo surgery PVR itu sering menggunakan. Kalau dia digunakan untuk patch, ya sangat jarang untuk menggunakan dacron atau cortex karena struktur dari cortex atau dacron tersebut sangat gampang untuk bleeding. Kali ada set anastomosisnya dia selalu beda dengan dacron, set anastomosisnya tidak gampang bleeding. Tapi karena dia bentuk tubing terjadi perkuasia intimal jadi gampang resistance. Kalau sudutnya Dorf itu kalau dibuka dari right ventricle dia kan kayak semacam jurang gitu. Itu kalau menjahitnya lebih enak menggunakan bone. Balik ke surgeon ya. Eh, Mau surgeon pasti akan menggunakan bahan yang easy to handle.
Itu aja. Pertanyaan lagi, jaga dua. Terus. Yang pertama tadi itu terkait resiko stroke ya, SEERS. Apa? Oh iya. Kalau dilihat dari resiko toxicity yang treated itu ya. Kalau yang dibilang toksiknya ini yang dimaksud itu adalah dari glutaraldehyde-nya itu. Makanya kalau dari glutaraldehyde itu dilakukan detoksifikasi dulu. Nah, sebelum kita gunakan terhadap ke patch itu. Jadi resiko toxicity itu memang ada. Jadi memang resiko dari sisa-sisa dari yang mungkin tidak detox semua. Nah, kalau mungkin masalahnya nanti ke depannya akan terjadi SIRS ya. Ya, ke depannya tetap resiko dengan operasi jantung tetap ada resiko itu. Bukan bukan mungkin bukan karena ini saja, tapi kan untuk dari ini dia sudah yang kita pakai glutaraldehyde itu sudah didetox dulu. Sudah didetox kemudian setelah itu memang untuk minimal terjadinya untuk toxic tadi. Kemudian kalau yang pertanyaan kedua. Tahu ya. Oke, saya bantu jawab. Oke. Yang pertanyaan pertama tadi apa? Ah, jadi brutal ada itu ada kandungannya ya, berapa persen? Ya, yang dipilih adalah kandungan 0,6%. Jadi dari 100% brutal ada itu harus kamu ajarkan sebesar jadi 0,6% dalam cairan. Nah, tergantung penggunaan ya. Kalau intrakardiak intrakardiak eh, patch ya cukup 2 sampai 4 menit. Ya, kalau misalnya patch pada PA ya atau rekonstruksi ya 5 menit. Tapi kalau kamu menggunakan misalnya AVR menggunakan teknik apa tuh? Bukan, oh, bukan dilawar bos. Dengan apa Ozaki itu 10 menit ya karena kita membutuhkan katup ya katup kan berfungsi sebagai penada uh, volume sebelum dipompakan ya. Nah, kan perikard yang strong. Nah, cuma jeleknya semakin lama kamu merendam dengan glutaraldehyde, semakin cepat tingkat kalsifikasi tersebut. Walaupun kamu sudah membilas rinsing. Nah, ini rinsing ini penting ya. Ya, rinsing itu dicuci ya. Kalaupun katup bio itu kan harus dicuci ya 2 menit. Nanti lagi air 2 menit, 2 menit ya. Nah, kuncinya di situ. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada kalsifikasi apa endotelisasi pada uh, graf? Setahu saya pada PTFE ada, karena saya pernah membongkar amplatzer ASD sudah bertahun-tahun karena PSD-nya belum ditutup. Kan aneh ya, ditutup ASD-nya PSD. Jadi saya butuh venting, jadi saya bongkar patch dari ASD. Nah, patch apa? Amplatzer itu kan ada PTFE di tengah. Itu sudah terjadi yang namanya endotelisasi. Jadi kalau PTFE ada, tapi kalau yang perikardium dia biasanya menyatu dengan jaringan sekitar.
Kalau dakron saya nggak tahu, nggak pernah jadi kuncinya adalah ketika kita redo itu kan kita baru tahu apa yang terjadi. Seperti itu. Jawab, Rip. Ya, silakan Cip. Akhir. Untuk tadi kan antara jahit itu ada waktu-waktunya untuk prosedur kan juga. Nah untuk bilasnya itu berapa lama idealnya kita bilasnya itu dok? Sama seperti katup ini bio ya 2 menit. Ya, kalau cut patch kan kiwir-kiwir aja. 2 menit. Itu sampai berapa? Gantung lamanya. Yang paling lama adalah Ozaki. Aorta karena dia high pressure, jadi membutuhkan. Jadi biar nggak anurismatik katup yang kamu buat di mungkin waktu lebih lama 3 kali 2 menit. 3 kali 2 menit. Terus sampai ini naik kapan gitu? Antara jahit Kalau kayak klonal gitu, easy to handling, nggak gampang anurismatik. untuk tapi untuk misalnya kayak di hidung dok. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, ya, surgeon preference. Kalau saya preferensinya lebih ke handling tisunya lebih enak. Ya. Untuk shearsnya nggak bisa dibedakan ya. Itu shears antara karena bahanmu atau karena memang tolong si bibi dan lain. Oke, Ya dok, terima kasih dok. finish. Ya, dismiss. Terima kasih dokter. Apa?